Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Ningginu. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Sehat, happy, seger, waras, rezekinya lancar. Oke, kali ini tengah malam. Ini hampir jam 1 malam. Kalau teman-teman bisa lihat ini ya. Kita gak tahu. Ini HP jadulku. Ini center sebenarnya. Ini hampir jam 1 malam ya. Jadi ini menit 49 ya. Aku sudah mandi, habis bersih-bersih. Kamar juga sudah rapi. Akhirnya aku menyempatkan diri untuk membuat video ya. Video ini sama seperti video yang kemarin. Jadi kali ini aku akan melanjutkan bercerita tentang misteri gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, mohon dukungannya untuk channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semuanya dapat video-video terbaru dari aku gitu ya. Dan juga mohon kritik sarannya karena ini baru pertama kali aku membuat video misteri dan semuanya aku kerjakan sendiri gitu ya. Dikerjakan sendiri mulai dari merangkum artikel, pastinya aku ambil dari Google. Jadi untuk teman-teman semua nanti bisa cek di Google pastinya. Terus untuk setting kamera juga dan juga cara ngomong. Jadi ini masih belajar dan mohon kritik sarannya ya. Oke. Kali ini aku akan kembali bercerita tentang sosok hantu yang bernama Maria yang terkenal sekali di Pulau Onrus. Sebelum kita bercerita tentang cerita mistisnya, kita akan bahas tentang asal muasal kenapa pulau ini dinamakan Pulau Onrus. Nah, di antara banyak gugusan pulau, sekitar 342 pulau di Kepulauan Seribu ya, walaupun namanya itu Kepulauan Seribu tapi jumlahnya itu nggak sampai 1000, jadi sekitar 342 pulau. Nah, selain Pulau Bidadari, Pulau Pari, dan juga Pulau Pramuka, Pulau Onrus ini juga termasuk pulau yang sangat populer di kalangan masyarakat dan juga wisatawan karena menyimpan kisah mistis yang cukup populer di sana. Nah, Pulau Onrus ini letaknya berdekatan dengan 3 pulau lain yang termasuk wisata Taman Arkeologi Onrus, yaitu Pulau Kelor, Pulau Jipir, dan juga Pulau Bidadari. Pada zaman kolonial, VOC menjadikan Pulau Onrus ini sebagai galangan kapal dan juga pergudangan lengkap dengan benteng sebagai pertahanannya. Nah, oleh karena aktivitasnya yang padat, Pulau Onrus ini seringkali disebut juga dengan pulau yang tidak pernah beristirahat. Nama Onrus sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah unrest. Namun ada cerita lain yang berkaitan dengan Pulau Onrus, yakni berasal dari penghuni pulau yang masih keturunan bangsawan Belanda, yaitu bernama Bas Onrus Cornelis van der Wijk. Ya, pokoknya ngono lah. Bener salah. Nah, Pulau Onrus ini memiliki banyak peninggalan arkeologi pada masa kolonial Belanda ya, dan juga sebuah rumah yang masih utuh dan dijadikan museum Pulau Onrus untuk sekarang ini. Nah, pulau ini merangkum kepingan peninggalan sejarah yang berhubungan dengan benteng Martello di Pulau Kelor dan rumah sakit karantina haji di Pulau Jipir. Meski sibuk pada masa lalu, aktivitas masa lampau itu hanya tinggal kenangan saja. Kini pulau ini tampak seperti pulau hancur akibat perang. Di sana itu kita bisa melihat banyak sekali cor-coran semen, terus ada juga bata dan juga bebatuan yang berserakan di sekitar pulau. Lanjutkan lagi untuk ceritanya, kita akan masuk ke sejarah dari Pulau Onrus sendiri ya. Nah, sebelum Indonesia merdeka, sekitar pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus ini adalah sanatorium TBC sekaligus pusat karantina jamaah haji yang baru pulang dari Mekah. Nah, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda beralasan tujuannya adalah menjaga kesehatan para jamaah yang baru pulang berhaji. Namun,
faktanya nih, kenyataannya karantina itu dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk mengantisipasi ide-ide dari jamaah yang telah belajar agama bersama ulama yang ada di Mekah sana. Yang mungkin saja pikiran mereka tuh, wah nanti takutnya mereka akan menentang penjajahan Belanda ini. Nah, tidak hanya mengisolasi jamaah ya, konon katanya untuk memudahkan pengawasan setelah karantina, pemerintah Hindia Belanda ini menghimbau untuk masyarakat sekitar memanggil mereka yang telah berhaji dengan sebutan gelar haji. Nah, dengan itu pemerintah Hindia Belanda itu bisa dengan mudah untuk memantau pergerakan mereka, dan sejak saat itu gelar haji populer dilafalkan. Malah jadi gelar haji kuwi asalnya teko Oke, dong saya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, pasca dijadikan tempat karantina jamaah haji pada tahun 1933, Pulau Onrus ini juga dijadikan lokasi tawanan para pemberontak peristiwa Kapal 7. Nah, buat teman-teman yang belum tahu peristiwa Kapal 7, itu adalah pemberontakan yang terjadi di atas kapal Angkatan Laut HNLMS The Zeven Provision. Pokoknya kayak gitulah. Tulisannya ngono tapi mocornya bener apa gak tau. Nah, ini merupakan kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda dilepas pantai Sumatera pada tanggal 5 Februari 1933. Nah, kemudian pada tahun 1940, pulau tersebut dijadikan tempat menahan orang-orang Jerman yang diduga pengikut dari Nazi pro-Hitler yang ada di Indonesia. Nah, sampai dengan tahun 1942, saat Jepang mulai mengambil alih Batavia, Pulau Onrus ini dijadikan penjara bagi tahanan kelas berat dan juga tahanan politik. Nah, pada tahun 1960, Pulau Onrus ini benar-benar dijadikan sebagai karantina penyakit menular ya, seperti lepra dan juga penyakit cersa pada tahun 1960 sampai 1965. Nah, selain itu, pada tahun-tahun tersebut ya, Pulau Onrus juga dijadikan tempat penampungan para gelandangan dan juga pengemis, dan juga dijadikan tempat latihan militer. Menginjak tahun 1968, pulau tersebut mulai terbengkalai ya, dan terjadi pembongkaran serta pengambilan material bangunan secara besar-besaran. Nah, pada tahun 1972, Gubernur DKI Jakarta Bapak Ali Sadikin mengeluarkan SK yang menyatakan status Pulau Onrus ini sebagai lokasi bersejarah, dan sejak saat itu suasana di Pulau Onrus ini jadi lebih mencekam dan beberapa kisah mistis pun mulai berkembang. Semakin malam, semakin dingin, semakin malam ku sendirian. Oke, kita akan masuk ke sisi mistisnya. Hasilnya bengkak, grogi, bengkak tegang, dan juga bengkak merinding. Masuk ke sesi mistisnya nih. Selain makam keramat tanpa nama, di sana itu kita juga akan menemukan sebuah komplek pemakaman Belanda. Nah, suasana komplek pemakaman Belanda ini tidak kalah mencekam. Karena apa? Karena ini dinaungi pohon tua yang berukuran sangat besar di sana. Dan suasana mencekam ini akan lebih terasa ketika kita mendengar legenda hantu Maria van der Velve. Mudah-mudahan benar ya aku ngomongnya ya. Aku gak ngerti namanya, cara penyebutannya seperti apa. Nah, ini merupakan dia ini merupakan seorang noni Belanda yang meninggal di usia 28 tahun pada tahun 1721. Menurut cerita yang beredar, si Maria ini meninggal karena bunuh diri karena dia tuh frustasi menanti kekasihnya yang tidak kunjung datang. Nah, hal tersebut bisa dibaca pada sebuah puisi yang tertulis di pusarannya. Nah, kayak lagu Aduh Buyung ya kan, pasti menyenangkan. Betapa kejam dirimu tinggalkan aku sendiri.
Di Pulau Onrus ini hati merintih, aduh hati merintih. Enggak ya, kan aku sendirian sekarang. Kita lanjutkan lagi ya. Isi puisi tersebut kurang lebih menceritakan kepedihan dan juga rasa cintanya terhadap sang kekasih. Dan perlu diketahui bahwa makam Maria ini merupakan salah satu di antara 4 makam Belanda yang berhasil diidentifikasi namanya. Nah, yang bikin seram nih ya, konon nih katanya Maria itu ternyata masih sering berkeliaran di area Pulau Onrus. Masyarakat sekitar pun mempercayai kalau arwah si Maria ini masih menunggu kedatangan sang kekasih. Bahkan arwah si Maria ini tidak segan untuk menampakkan diri kepada para pengunjung yang ada di sana. Satu kisah nyata yang dituturkan oleh Bapak Hamir. Ini Bapak Hamir ini adalah penjaga di sana, ya, kayak security gitulah ya di sana. Nah, jadi pada tahun 2018 ya, Bapak Hamir ini kedatangan pemuda, sebut saja namanya Mas Hendra. Ini ditugaskan oleh pengelola pulau di sana ini untuk menjadi security bersama Pak Hamir. Jadi ceritanya Pak Hamir dicarikan teman gitu, karena selama ini Pak Hamir itu bekerja sendirian. Nah, begitu Hendra datang, Mas Hendra ini datang, ya kan? Karena dia itu kan belum pernah melihat Pak Hamir sebelumnya. Nah, dia itu datang, berkelilinglah dia ke Pulau Onrus. Nah, dia itu berkeliling sampai ketemu sama Pak Hendra. Pak Hamir. Berlanjutin ceritanya. Ketika Mas Hendra ini ketemu sama Pak Hamir, si Mas Hendra itu langsung bertanya sama Pak Hamir, Pak, kira-kira memangnya di sini tuh ada ya wanita cantik yang menghuni pulau ini? Nah, ditanya seperti itu. Nah, si Pak Hamir bertanya, Mama kenapa? Tadi aku tuh ketemu sama wanita, aku melihat wanita itu berada di komplek pemakaman Belanda. Katanya nih, Mas Hendra mengatakan bahwa wanita itu berkulit sangat bersih, putih, ya kan, cantik, tetapi pandangannya kosong. Nah, setelah Mas Hendra ngomong seperti itu, gak berselang lama, Mas Hendra kerasukan. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di saat kerasukan itu, si Hendra itu sering mengatakan bahwa si Maria itu ingin sekali mengajaknya ke alamnya. Alasannya karena si Hendra itu mempunyai wajah yang tampan, mirip sekali dengan kekasihnya. Nah, beruntungnya nih Pak Hamid yang lebih paham gitu ya, lebih paham akan kejadian itu, selalu menolak keinginan dari Maria. Nah, ini aku mulai merinding nih guys, merinding banget. Nah, berlanjut nih ya. Akhirnya si Hendra itu kembali sadar. Nah, tapi ini setelah kejadian itu, setiap kali si Hendra itu bekerja di sana, memulai pekerjaan di sana, dia tuh sering kerasukan, terus pandangannya kosong, dan juga sering sakit-sakitan. Nah, karena dia tuh udah merasa nggak kuat, akhirnya si Hendra memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Selain kisah dari si Hendra tadi, Pak Hamir ini juga pernah menuturkan, ya kan, si Maria ini juga pernah merasuki rombongan pengunjung yang berjumlah 30 orang. Jadi waktu itu ada wisatawan berjumlah 30 orang. Pada saat itu, rombongan yang berkeliling pulau ini kerap tertawa dengan sendirinya. Jadi dia kayak tertawa sendiri kayak gitu kan ya. Terus para wisatawan ini juga memutar musik kenceng banget. Dan gak lama setelah kejadian itu, 6 orang di antara 30 orang itu mengalami kerasukan secara bersamaan. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kesaksian dari Pak Hamir tadi tidak jauh berbeda dengan kesaksian dari Mas Hidayat. Ini merupakan petugas kebersihan di sana. Dia menuturkan agar para wisatawan yang berkunjung untuk tidak memakai pakaian warna merah saat berkunjung ke pantai Onrus. Karena apa? Nah, ini katanya nih ya, sosok hantu Maria itu akan menampakkan dirinya kalau ada wisatawan yang mengenakan baju berwarna merah. Nah, karena ini konon katanya nih ya, katanya lagi nih ya, katanya pada saat si hantu Maria ini meninggal, dia itu menggunakan pakaian yang berwarna merah juga.
Nah, jadi menurut cerita saksi mata, setiap ada orang yang mengenakan baju merah atau merah muda, maka salah satu pengunjung dipastikan ini akan melihat sosok hantu Maria. Ini aku lanjutkan lagi ceritanya. Aku mulai merinding karena apa? Tiba-tiba ayam di rumahku itu pada berkokok. Terus ada suara burung juga dan juga ada suara cecak. Ini ada opo. Kita lanjutkan lagi gitu ya. Nah, Pak Hidayat ini juga menuturkan pada saat itu sedang rame-ramenya wisatawan ya. Jadi dia ingat betul ada 4 orang wisatawan yang sedang berfoto-foto di komplek pemakaman Belanda di Pulau Onrus itu ya. Nah, itu ingat betul ada 4 orang. Nah, ini ceritanya nih ya. Si 4 orang ini dia tuh lagi berfoto-foto ini ya bersama teman-temannya 4 orang tadi. Jadi dia kayak foto selfie gitu. Tetapi begitu dilihat hasil fotonya itu enggak 4 orang guys, tapi 5 orang. Kayak aku merinding ya. Jadi setelah dia lihat loh kok ada 5 orang, itu langsung bertanya sama Pak Hidayat. Pada saat itu ada Pak Hidayat yang ditemui gitu ya. Pak, tadi Bapak ingat gak? Kita tuh kan foto berempat. Ini kok jadi 5 orang? Bapak kenal gak sama si orang ini? Nah, Pak Hidayat yang karena dia tuh tahu gitu ya, tahu bener dengan kejadian sebelumnya, dia mengatakan iya aja gitu. Iya, saya tahu. Padahal Pak Hidayat sendiri tuh tahu bahwa itu tadi yang foto cuma 4 orang. Nah, pertanyaannya siapa nih yang 1 orang ini ya kan? Oke. Inilah cerita si hantu Maria yang dia tuh menunggu kasihnya sampai sekarang mungkin ya yang ada di Pulau Onrus sana. Untuk teman-teman kalau mau ke sana monggo saja begitu ya, tetap dinikmati aja, dinikmati suasananya, dinikmati seninya, dinikmati apa ya keindahan alamnya, silahkan ya. Oke, segitu aja untuk cerita hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya mohon kritik dan juga sarannya. Aku baru belajar bikin konten misteri. Terima kasih sudah nonton video-video aku. Jangan lupa untuk subscribe ya, sekali lagi subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semuanya dapat video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.